Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat. Kali ini aku bakal ngajak kamu cari tahu soal Al-Quran tentang konsep masyarakat. Penasaran? Yuk, mari sama-sama belajar. Kosongkan gelasnya. Ayo kita pergi menuju ruang ilmu. Eits, tapi tahan dulu. Sebelum kita ke materi, kita harus tahu dulu apa sih arti manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain, insan atau orang. Manusia adalah makhluk sosial, saling ketergantungan antar satu individu dengan individu yang lain, atau memerlukan orang lain untuk melengkapi keperluan masing-masing. Oleh sebab itu, antara individu haruslah saling ramah, santun, peduli, dan sayang, tolong-menolong, menghargai hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Menurut Al-Quran, manusia ada 4 sebutan loh. Yang pertama, ada insan. Yang kedua, ada basor. Yang ketiga, ada Bani Adam. Yang keempat, ada Anas. Nah, tadi kan kita sudah tahu apa sih arti manusia tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke apa itu masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan sekian banyak individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat kebudayaan, dan hidup bersama. Ada beberapa kata Al-Quran yang menunjukkan tentang masyarakat atau komunitas manusia itu. Oke, tapi pada pembahasan kali ini aku hanya mengutip satu ayat saja, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Ayat ini menjelaskan tentang satu kaum yang zalim. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Alam taro apakah kamu tidak memperhatikan ilal lazina kepada orang-orang hajjah yang mendebat Hajjah Ibrahim yang mendebat Nabi Ibrahim fi rabbihi tentang Tuhannya, an atahu Allah karena telah memberikannya kepadanya Allah al-mulka kerajaan. Iz qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim pun berkata, allazina yuhyi wa yumit, bahwa Tuhanku yang menghidupkan dan Dia yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit, berkatalah saya yang menghidupkan dan saya yang mematikan. Qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim pun berkata, fa innallaha ya'ti bisyamsi, maka sesungguhnya Allah mendatangkan dengan matahari, minal masyriqi, dari timur, fa'ti biha minal maghribi, maka datang dengannya dari barat, fabuhita, maka kehilangan akal, alladzina kafar, orang yang kafir, wallahu la yahdi qaum, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum az-zalimun, orang-orang yang zalim. Isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Dalam ayat ke-258 dikisahkan keangkuhan dari Raja Namrud saat sedang berbincang dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Gelarnya sebagai raja, dan kekuasaan yang Raja Namrud miliki membuatnya ingkar dan zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayat ke-258 menampilkan dialog perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Nabi Ibrahim yang diberikan petunjuk oleh Allah selalu memiliki dalil yang kuat untuk menjawab omong kosong Raja Namrud. Sebaliknya, Raja Namrud tidak memiliki alasan lain untuk memperkuat argumennya sehingga ia pun kalah. Menurut tafsir Jalalain, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Mentang-mentang ia diberi Allah kerajaan. Maksudnya adalah Namrud yang karena telah berkuasa hendak menyangkal karunia Allah kepadanya ketika badal dari haja. Ibrahim berkata, ketika Namrud menanyakan padanya, siapa Tuhanmu yang kamu seru kami kepadanya itu? Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Maksudnya menciptakan kehidupan dan kematian di dalam tubuh. Katanya, sayalah yang menghidupkan dan mematikan, yakni dengan membunuh dan memaafkan. Lalu dipanggillah dua orang laki-laki, yang satu dibunuh dan satu lagi dibiarkan hidup. Maka tak kalah dilihatnya raja itu adalah seseorang yang tolol. Ibrahim berkata, sambil meningkat kepada alasan yang lebih jelas lagi. Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah olehmu dari barat. Karena itu bingung dan terdiamlah orang kafir itu, tidak dapat memberikan jawaban atau dalil lagi. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang aniaya karena kekafirannya, yakni petunjuk ke jalan hidayah. Adapun tafsir Quraisy Shihab, isinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang buta akan bukti-bukti kebenaran dan mendebat Ibrahim? Ibrahim ini adalah Khalil Allah atau kesayangan Allah dalam hal ketuhanan dan keesaan Allah. Perhatikanlah bagaimana kesombongan terhadap kekuasaan yang telah Tuhan berikan, mengeluarkan mereka dari cahaya fitrah atau cahaya keimanan kepada kekafiran. Ketika Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menghidupkan dan mematikan dengan cara meniupkan ruh ke dalam tubuh dan mencabutnya. Orang kafir itu berkata, saya dapat memberikan kehidupan dan kematian dengan cara mengampuni dan membunuh. Lalu untuk menyudahi perdebatannya, Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur. Terbitkanlah dari barat jika kamu benar-benar Tuhan. Orang kafir itu pun menjadi bingung dan terputuslah perdebatan karena kuatnya bukti yang menyingkap kelemahan dan keangkuhannya. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang terus ingkar. Dari tafsir Ibnu Katsir yang isinya orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya dalam ayat ini adalah Raja Babil, yaitu Namrud ibnu Kan'an, ibnu Kaushi, ibnu Syam, ibnu Nuh. Dan menurut pendapat yang lain dikatakan Namrud ibnu Falik, ibnu Abir ibnu Salih, ibnu Afarshad, ibnu Sam, ibnu Nuh. Pendapat yang pertama dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya. Mujahid mengatakan bahwa raja yang menguasai belahan timur dan barat dunia ada 4 orang. 2 orang diantaranya mukmin, sedangkan 2 orang lainnya kafir. Raja yang mukmin ialah Sulaiman ibnu Daud dan Zulqamain, sedangkan raja yang kafir ialah Namrud dan Bukhtanasar. Dapat disimpulkan dalam isi Al-Quran, semua kezaliman tidak hanya melanggar syariatullah, tetapi juga sunatullah. Apapun itu kekuatan, jika melanggar ketentuannya, pasti akan hancur. Banyak sekali cerita-cerita pada masa Nabi yang dimasukkan ke dalam Al-Quran, agar dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran di kehidupan kita. Islam sebagai agama paripurna yang menjunjung tinggi nilai kemuliaan dan keluhuran tidak pernah membenarkan adanya perbuatan zalim atau aniaya kepada orang lain. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini tidak pernah membenarkan adanya tindakan zalim dengan alasan motif apapun. Segala perbuatan yang dinilai merugikan orang lain merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memberikan peringatan yang sangat tegas perihal larangan berbuat zalim dan ancamannya. Orang-orang berbuat zalim tidak hanya mendapatkan dosa, namun juga mendapatkan laknat dari Allah dan siksa yang pedih dalam neraka. Wah, ternyata materi yang disampaikan sudah habis. Terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan, menyimak,
dan menonton. Semoga kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.